hands have made. I see the stars, hear the rolling thunder that rolls throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ba-do, ba-dee, ba-do, and do, and dee, do, va. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Ba-do-ba-dee-doo-doo-doo-doo-va. Selamat malam, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur dapat menyapa saudara walaupun secara virtual. Kita tentu terus berdoa agar saudara dan saya senantiasa dapat tetap sehat dan selalu bersukacita. Mewakili Persekutuan Doa Wilayah Immanuel, saya menyambut saudara untuk mengikuti persekutuan doa keluarga secara online di hari Rabu 30 September 2020. Saudara, ada banyak cara untuk dapat membuat kita bahagia. Misalnya kita menjalankan hobi, kita berlibur, atau lain sebagainya. Namun, untuk mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya, kita dapat belajar agar hidup kita dapat menjadi berkat, di mana kita dapat memberi dengan sukacita. Saudara, inilah yang menjadi tema kita pada persekutuan doa malam ini, yaitu memberi dengan sukacita dengan bacaan yang diambil dari Lukas 21 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Sebelum kita memasuki seluruh rangkaian persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara-saudara, kita bersyukur karena melalui Tuhan Yesus Kristus,
kita memperoleh sebuah teladan hidup dengan memiliki kasih yang tidak terbatas bagi semua orang. Untuk itu, marilah kita bersama-sama masuk di dalam rangkaian persekutuan ini dengan menyanyikan "Ku Masuki Gerbangnya dengan Sukacita". Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda memberi? Setiap kita pasti pernah melakukannya. Namun, apakah pemberian tersebut didasari oleh keterpaksaan atau ketulusan? Mari kita renungkan. Hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini sudah semestinya menjadi persembahan bagi Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kini saya mengajak kita bersama-sama berdoa di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini. Kami dapat melakukan persekutuan doa keluarga di rumah dan di kediaman kami masing-masing. Kami tahu bahwa kehidupan yang kami jalani ini tidak selalu berjalan seperti yang kami harapkan. Namun, kami juga tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di malam hari ini, kami rindu untuk diingatkan, agar kami dapat melakukan seperti apa yang sudah Engkau teladankan, yakni menjadi berkat, belajar memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang bersama kami akan dengar nanti, akan semakin meneguhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur melalui Mazmur 52 ayat ke-9 sampai dengan ke-11. Mari kita bersama-sama membacanya.
Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara, setiap waktu kita senantiasa membutuhkan Tuhan. Sungguh kita tidak dapat hidup dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, agar firman Tuhan yang kita dengar dan dapat kita terima dengan baik dan dapat bersama-sama kita lakukan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan Ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku,
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa pada malam hari ini dan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama membuka Alkitab, membaca Alkitab, lalu kemudian kita bersama akan menggali atas firman Tuhan ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur di kesempatan malam hari ini. Kami boleh melakukan persekutuan bersama-sama secara online. Demikian juga bagi setiap keluarga yang mengikuti persekutuan di rumah masing-masing, maupun setiap pribadi yang juga mengikuti. Bapa, pimpinlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Lewat persekutuan di malam hari ini, kami sungguh percaya ini boleh terus memperlengkapi keimanan kami, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang sesaat lagi kami akan baca, ini boleh senantiasa meneguhkan, mengarahkan, dan membentuk kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah memberi dengan sukacita. Dengan bagian bacaan yang diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Lukas. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Demikian bagian bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang ikut membaca, rindu memelihara firman Tuhan, dan juga rindu untuk melakukannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberi dengan sukacita. Dari tema ini kita belajar bahwa kita ingin supaya bisa memberi dengan sukacita. Sehingga di sisi lain, artinya ada sikap memberi yang tidak dengan sukacita. Atau memberi dengan keterpaksaan, memberi dengan tidak tulus hati. Nah, mari kita bersama mencoba merenungkan, saudara. Dapatkah ketika kita memberikan persembahan, ya khususnya, kita memberikan dengan tidak tulus hati, kita memberikan dengan tidak sukacita? Bisa nggak kita mengalami hal seperti itu? Kemungkinan itu kan bisa terbuka ya, Ibu Bapak, ketika kita memberikan dengan tidak sukacita. Ya, kita memberikan bukan berdasarkan kesukacitaan. Ya, bisa karena kita terpaksa memberikannya, bisa juga ketika kita memberikan, kita mengharapkan mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kita persembahkan. Misalkan saja ketika kita memberikan persembahan, lalu kita mengharapkan supaya Tuhan kemudian melakukan sebuah timbal balik dari apa yang sudah kita berikan. Ya, misalkan kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita harapkan, dari yang kita inginkan dengan persembahan yang kita sudah berikan tersebut. Misalkan saja kita kemudian mengatakan, "Oh Tuhan, saya kan sudah memberikan persembahan sekian, maka kiranya Engkau boleh kemudian juga memberikan seperti apa yang saya inginkan dan saya harapkan." Pada akhirnya persembahan bukan menjadi sebuah sikap ketulusan dan ungkapan syukur, kan kalau begitu. Nah, saudara, hari ini kita bersama belajar tentang persembahan seorang janda miskin yang dimasukkan ke dalam sebuah peti persembahan. Ya, kurang lebih ini gambarnya nih Ibu Bapak Saudara ya, peti persembahan yang ada pada zaman Yesus saat itu. Ya, peti persembahan ini umumnya diletakkan di pintu masuk di dalam bait Allah. Jadi persembahan itu tidak dilakukan di bagian ritus ibadahnya, tetapi sebelum umat ini masuk di dalam tempat ibadah. Jadi yang disebut sebagai peti persembahan ini, saudara, bahan bakunya ini bisa kuningan, bisa tembaga. Sehingga kalau orang memasukkan uang sebagai bentuk persembahan mereka, apalagi uang yang digunakan saat itu juga uang yang berbahan dasar juga dari tembaga umumnya, kalau dimasukkan maka akan berbunyi. Ya, ini karena bahan dasar dari peti persembahan tersebut mempergunakan tembaga atau kuningan.
Jadi ibu bapak, kalau kita membaca di teks ini, Yesus menyebutkan ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Kayaknya orang-orang yang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan itu bukan hanya karena tampilan mereka, tetapi juga berdasarkan jumlah persembahan mereka. Dan bukan hanya Yesus, saudara. Setiap orang saat itu sudah bisa menerkalah kira-kira persembahan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan bunyinya. Jadi kalau bunyinya panjang, misalkan ketering, berarti jumlah persembahannya itu banyak tuh, saudara. Apalagi nilai mata uang saat itu semakin nilainya besar, nominalnya besar, maka dia ukurannya biasanya jauh lebih besar dan lebih tebal, jadi lebih berat. Jadi bunyinya juga jadi berbeda ketika masuk ke dalam peti persembahan. Jadi bukan hanya Yesus, ibu bapak, saat itu orang-orang yang sudah terbiasa memberikan persembahan, yang ada di sekitar peti persembahan dan mau masuk ke bait Allah ini, jadi bisa tahu persembahan-persembahan orang lain berdasarkan bunyinya. Kalau kita sekarang kan nggak tahu ya, apalagi katanya tangan kiri jangan melihat tangan kanan dalam memberikan persembahan. Ya, itu waktu di sekolah minggu itu dilakukan ya, diajarkan seperti itu. Kita nggak tahu persembahan orang lain. Ya, walaupun ada persembahan-persembahan tertentu yang diwartakan. Tapi pada saat Yesus, orang itu bisa tahu persembahan orang lain berdasarkan bunyinya. Oleh karena itu, seorang janda miskin ini juga diketahui jumlahnya. Bukan karena janda miskin ini ketika masuk di dalam bait Allah, dia mengatakan, persembahanku ini hanya 2 peser nih. Tidak, tetapi berdasarkan bunyinya yang jauh lebih senyap, dan bunyinya juga jauh lebih sedikit, karena hanya 2 yang dia masukkan. Dan jumlah nominalnya pun kecil. Tetapi kemudian Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus bukan anti orang kaya, Yesus bukan benci kepada orang kaya. Tetapi Yesus di sini ingin menggambarkan tentang sebuah sikap ketulusan hati di dalam memberikan persembahan yang justru digambarkan oleh seorang janda miskin yang memberi persembahannya sejumlah 2 peser. Kalau ibu bapak saudara melihat di dalam kamus Alkitab, di bagian belakang Alkitab itu disebutkan bahwa 1 peser itu sama dengan setengah duit. Jumlah nominal yang kecil. Tetapi Yesus kemudian mengatakan bahwa si janda miskin ini justru menjadi gambaran orang yang memberikan persembahan dalam sebuah sikap ketulusan hati. Jadi hari ini ibu bapak saudara dan saya ingin diingatkan dan juga ingin belajar bagaimana kita bisa memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan hati. Nah, di GKI itu dikatakan bahwa ada 4 gambaran dalam kita mempersembahkan, ya. Yang pertama yakni persembahan diri. Ibu bapak, persembahan diri adalah setiap orang yang mempersembahkan dirinya di dalam peribadahan kepada Tuhan. Setiap orang yang beribadah nih ibu bapak saudara, setiap orang yang datang beribadah, bersekutu, itu sudah melakukan persembahan diri. Jadi setiap kita yang beribadah, bersekutu itu sudah melakukan persembahan yang pertama. Ya, persembahan diri. Yang kedua ada yang disebut sebagai persembahan tenaga. Mempersembahkan tenaga ya berarti ya. Ini adalah setiap orang yang bukan hanya mempersembahkan diri tetapi juga mempersembahkan tenaganya. Dalam praktik kehidupan bergereja ini misalkan setiap mereka yang ada di dalam kepengurusan ya. Jadi pengurus badan pelayanan, jadi pengurus komisi, jadi panitia. Ya, ini sudah melakukan persembahan tenaga. Karena ada tenaganya yang dipersembahkan di dalam pelayanan tersebut. Yang ketiga, yakni persembahan waktu. Ini adalah orang-orang yang sudah mempersembahkan diri, mempersembahkan tenaga, tetapi juga mempersembahkan waktunya secara lebih lagi. Nah, ini bisa diwakili gambaran ini oleh pendeta dan penatua yang memberikan persembahan waktunya secara lebih lagi di dalam pelayanan. Ya, karena kalau kita pelayanan ada persembahan waktu nggak? Oh, jelas ada ya. Ada persembahan waktu yang kita berikan. Nah, ini yang seringkali membuat alasan orang seringkali tidak mau melayani Tuhan ya. Belum ada waktunya, belum bisa ya. Padahal saya yakin sekali
Waktu itu ada, tetapi seringkali keinginan, kerinduan dari kita ini yang mungkin belum mantap untuk bisa melayani Tuhan. Yang keempat, persembahan materi. Ya, jadi kalau dalam kehidupan bergereja kita sekarang, hal ini berkaitan dengan materi ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ada 4, persembahan diri, persembahan tenaga, persembahan waktu, dan yang terakhir persembahan materi. Nah saudara, sehingga kalau ada orang yang tidak pernah beribadah, tidak mau terlibat aktif melayani Tuhan, enggak juga persembahan cara materi, 4 bagian daripada pemahaman persembahan ini tidak dilakukan. Oleh karena itu hari ini kita ingin belajar bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita. Sekali lagi Yesus bukan melihat dari jumlah, Tuhan tidak melihat dari seberapa besar jumlah orang tersebut memberikan persembahan. Tetapi seberapa besar ketulusan hati di dalam memberikannya. Mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Bagi Yesus, itu bukanlah hal yang besar. Tetapi untuk seorang janda, ya disebutkan janda miskin pula. Sehingga kondisinya sangatlah terbatas, tetapi keterbatasannya tidak membuat batas dia untuk memberikan persembahan. Karena itu dikatakan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Hari ini kita belajar ya Ibu Bapak Saudara, mari kita boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan. Pakailah hidup ini sebagai sebuah kesempatan kita untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati dan menolong setiap kita. Dan biarlah kasih Tuhan memelihara kehidupan ibu bapak dan saya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, apakah Anda sudah merasa diberkati di malam hari ini? Melalui firman Tuhan yang bersama kita telah dengar, kita sudah diingatkan bahwa hidup kita ini haruslah kita pakai menjadi berkat. Kiranya kita dapat dimampukan untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, namun dapat juga memberitakan firman tersebut melalui hidup keseharian kita. Sebelum masuk dalam doa pribadi di setiap keluarga, mari kita menyanyikan lagu "Kita Harus Membawa Berita". Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita
kita